Pemprov Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di kawasan TB Simatupang. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pengerjaan proyek galian di ruas jalan TB Simatupang rampung Oktober 2025. Pramono Anung menyebut telah menggelar rapat khusus penanganan kemacetan akibat proyek galian di TB Simatupang. Pramono menegaskan pihaknya telah mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk sementara mengalihkan arus lalu lintas di dalam ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau Tol JOR. Pemprov DKI Jakarta rencananya akan melakukan uji coba penggunaan satu jalur paling kiri di gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis mulai Senin 15 September hingga Jumat 19 September. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Sejumlah warga berharap rencana Pemprov Jakarta yang akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di kawasan TB Simatupang bisa berjalan maksimal. Sementara sejumlah warga menilai rencana tersebut tak akan bisa mengurai kemacetan. Kayaknya saya belum ini ya, cuman kira-kira kalau misalnya ini buat gratis Bang buat mobil, nanti apakah bakal mengurai kemacetan di Simatupang atau tetap belum? kalau buat saya ya, kalau buat Simatupang tuh insya Allah nggak macet lagi gitu Bang, maksudnya karena kan ada tol gratis gitu ya, insya Allah mobil agak berkurang deh macetnya di Simatupang. Belum tahu sih Mas. Kalau dari menurut Mas nih, kalau misalnya nanti dibuka nih secara gratis itu tanggal 15 sampai 19 itu bakal mengurai kemacetan nggak sih Mas di Simatupang? Ya bismillah aja sih mengurangi kemacetan. Nanti bakal ada uji coba secara gratis tol di Fatmawati 2 ini. Pintu ini ya? Iya. Oh, wah bisa tambah macet kali. Karena arus pada mau masuk sini kan. Kira-kira kalau ini dibuka itu nanti bakal mengurai kemacetan atau enggak? Yakin enggak? Ya. Enggak bakalan. Pihak Istana merespons video program-program Presiden Prabowo di bioskop yang tengah jadi perbincangan. Pihak Istana menyebut penayangan video tersebut hal yang lumrah. Video program-program pemerintah tersebut ditayangkan di bioskop sebelum film diputar. Video berisi pencapaian program-program Presiden Prabowo Subianto seperti program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga program sekolah rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai hal itu. Kita ke topik ketiga, saudara. Masalah sewa mobil memicu dendam berujung tragedi. 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas. Yang mengejutkan, jasad kelimanya dikubur dalam satu lubang di halaman belakang rumah. Polisi meyakini aksi pembunuhan ini sebelumnya telah dirancang dengan rapi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding rumah itu? Satu keluarga yang ditemukan tewas adalah pemilik rumah Sahroni, kemudian anak Sahroni Budi, menantu Sahroni Eis, dan 2 cucunya. Kelimanya dianiaya hingga tewas. Senin 1 September 2025, warga Kelurahan Pauman Indramayu digegerkan penemuan 5 jenazah terkubur dalam satu lubang di rumahnya. Awalnya warga curiga rumah Sahroni sepi. Setelah dicek, ditemukan gundukan tanah dengan bau menyengat. Ada bagian tubuh muncul dari gundukan tanah. Polisi datang mengevakuasi 5 jenazah.
8 September 2025, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka pembunuh satu keluarga di Indramayu. Kedua tersangka ini sempat melarikan diri ke Jawa Timur. Mereka berniat kabur menjadi awak kapal pencari ikan. Saat polisi menangkap keduanya, mereka sempat melakukan perlawanan hingga ditembak di bagian kaki. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai pelaku. Sebelum membunuh kelima korbannya, pelaku menggunakan akal bulus dengan datang ke rumah korban dan mengajak berbisnis. Saat korban mengajak ke gudang, pelaku menganiaya satu persatu korbannya hingga tewas. Tersangka R telah merencanakan pembunuhan terhadap 5 orang. Masalahnya dipicu soal sewa kendaraan. Keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Itulah tadi 3 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan. Simak terus topik terhangat lainnya di Berita Utama. Bencana banjir yang melanda Denpasar, Bali pada 10 September lalu masih menyisakan duka. Tak hanya melumpuhkan perekonomian, banjir ini juga berdampak pada siswa sekolah. Musibah datang tak terduga. Nengah manis harus menghadapi kenyataan pahit saat pulang ke rumahnya usai banjir surut. Banjir tak hanya menghantam rumahnya, tapi juga perekonomiannya. Nyaris semua barang dagangan yang jadi tumpuan hidupnya rusak diterjang banjir. Saat bertemu dengan Presiden Prabowo, Nengah pun menumpahkan curahan hatinya dan meminta bantuan modal usaha agar ia bisa berjualan kembali. Ibu enggak kenapa-napa, enggak. Barangnya ibu semua habis, rumah tangganya ya. Saya habis. Sekarang ibu butuh apa ya? Butuh modal. Sekarang mau jualan Pak, supaya bisa saya jualan. Butuh berapa ya? Berapa aja secerah ada Bapak. Saya nak maksa minta, gituin. Oh ya, gitu. Ya nanti seper kesini uangnya, gitu. Tak hanya mengganggu perekonomian, banjir ini juga berdampak pada sejumlah siswa sekolah. Seragam, tas sekolah, termasuk seluruh buku tak bisa terselamatkan karena hanyut dan terendam banjir. Sejumlah sekolah memberikan dispensasi selama 1 pekan bagi siswa korban banjir untuk mempersiapkan kembali keperluan sekolah. Pasca banjir, kondisi di beberapa wilayah Bali telah berangsur membaik. Sejumlah warga yang mengungsi telah bersiap kembali ke rumah untuk menata kehidupan mereka kembali. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya saudara, 2 nelayan dievakuasi dari tengah laut saat kapal yang mereka tumpangi mati mesin di perairan Karangkering, Bangka Belitung. Keduanya bertahan selama 2 hari hingga mendapat pertolongan. Bantuan tiba. 2 nelayan asal Kepulauan Bangka Belitung diselamatkan tim SAR gabungan setelah 2 hari terjebak di tengah laut. Saat hendak pulang mencari ikan, kapal nelayan tak hanya mengalami mati mesin, tapi juga sempat terhempas badai. 2 hari hilang kontak, keluarga nelayan panik dan melapor ke tim SAR. Ternyata pada saat hari itu terkena badai dan mesin mati. Dan pagi tadi alhamdulillah ditemukan tim SAR gabungan di kurang lebih 15 mil dari Oliver. Evakuasi tadi kami pada saat menemukan kami tarik menggunakan rib dan kami evakuasi ke pantai Oliver, tempat posko SAR gabungan. Usai dievakuasi, kedua nelayan langsung dipulangkan. Warga diimbau memperhatikan kondisi kapal dan mempersiapkan alat keselamatan sebelum melaut untuk meminimalisir kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV.